Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sosiologi. Kali ini kita membahas tentang universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme. Materi kita kali ini merupakan subbagian dari kelompok sosial atau subbagian dari pembentukan kelompok sosial. Ya, kita lanjutkan. Apa sih universalisme itu? Talcott menyatakan dalam hal ini, dalam peta konsep ini Talcott menyatakan bahwa di sini dalam kelompok sosial itu terdapat 3 hal, yaitu tentang universalisme, partikularisme, dan eksklusivisme. Kita bahas yang pertama tentang universalisme. Universalisme menurut Talcott adalah suatu kelompok yang menerapkan suatu nilai atau norma yang berlaku secara umum. Edward T. Hall menyatakan bahwa universalisme mengutamakan tanggung jawab umum dan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan, merupakan perilaku seseorang yang lebih memfokuskan diri terhadap tanggung jawab personal kepada peraturan-peraturan yang ada daripada memikirkan nasib orang lain walaupun masih ada hubungan saudara. Jadi, universalisme merupakan aliran yang meliputi segala-galanya atau penerapan nilai dan norma secara umum atau pendekatan dalam linguistik yang menganggap semua bahasa di dunia ini mempunyai dasar yang sama dengan sistem logika. Merupakan sebuah paradigma menerima segala sesuatu dengan objektif sehingga yang ada di sini adalah hubungan yang profesional jika ranahnya adalah sistem sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa universalisme adalah merupakan penerapan suatu nilai atau norma yang lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Jelas ya? Saya ulangi lagi. Universalisme itu adalah suatu sikap yang di dalamnya menerapkan tentang nilai atau norma yang menyatakan bahwa kepentingan pribadi, kepentingan golongan itu bukanlah segala-galanya. Tetapi apa? Kepentingan bersama adalah segala-galanya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Jelas ya? Saya lanjutkan yang berikutnya. Ciri-ciri universalisme. A. Budaya universal yang kuat menggunakan pengadilan untuk menengahi konflik. B. Budaya universal fokus biasanya lebih pada aturan daripada hubungan. C. Budaya universal yang kuat melampirkan pentingnya tertinggi hukum dan menegakkan mereka untuk hampir setiap situasi dan individu melalui lembaga diberdayakan independen. D. Tujuan utama dari universalisme adalah mengikuti prinsip-prinsip. E. Memiliki komitmen untuk memperlakukan orang lain sesuai dengan standar yang sama. F. Individu yang mandiri cenderung berada dalam masyarakat universal. G. Bagi anggota masyarakat universal, hukum atau peraturan harus memperlakukan semua orang itu adalah sama. Kemudian yang terakhir, praktek kerja universal menekankan pada pentingnya kontrak rinci dan causal finality dalam rangka untuk melakukan bisnis dengan benar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dalam hal ini bahwa segala sesuatunya itu tidak mempedulikan dia saudara atau teman, tidak, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Saya lanjutkan.
Yaitu sekarang tentang partikularisme. Tadi tentang universal sudah ya. Universal intinya atau kata kuncinya di sini adalah dari kata uninya. Di situ menunjukkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan partikularisme? Partikularisme di sini adalah merupakan yang pertama memiliki dua makna, yaitu merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Jadi partikularisme ini adalah kebalikan dari universalisme. Saya ulangi ya, kalau universalisme tadi itu adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan golongan dan pribadi. Tetapi kalau dalam partikularisme, mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan umum. 2, saya lanjutkan, merupakan aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok partikularisme adalah suatu kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Jelas ya, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, kecenderungan dari partikularisme berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu, di mana partikularisme merupakan suatu sistem yang didasari oleh kepentingan individual di atas kepentingan suatu kelompok, baik aliran, politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus. Kemudian Thalker-Persson menyatakan bahwa partikularisme mengutamakan relasi khusus dalam bertindak. Sedangkan Edward T. Hall, partikularisme merupakan sikap seseorang yang lebih mengedepankan aspek-aspek personal dalam berhubungan dengan orang lain dan lebih dilandasi dengan adanya hubungan emosional dibanding peraturan yang berlaku, yaitu mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Sehingga jelas ya pengertian partikularisme dan pengertian universalisme, sehingga Ibu harapkan kalian paham tentang perbedaan antara universalisme dan partikularisme. Coba dipahami lagi, universalisme mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Partikularisme mengutamakan kepentingan golongan, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Gitu ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan di sini adalah ciri-ciri partikularisme. Perhatikan. Mereka hanya dapat memikirkan dirinya sendiri saja, masa bodoh tanpa mempedulikan sekitarnya. Dapat menghambat integrasi sosial dan nasional. Mementingkan kepentingan pribadi. Heterogen, yaitu bersifat dan berpandangan berbeda-beda atau bermacam-macam. Kemudian selanjutnya, mobilitasnya tinggi, yaitu memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat dan berorientasi pada mengedepankan logika dan teknologi. Partikularisme berdasarkan pada perasaan hati dan persahabatan manusia. Kemudian yang berikutnya, merasa wajib untuk membantu, memberikan sumber daya untuk orang-orang kepada siapa yang memiliki kewajiban pribadi. Keluarga di atas segalanya, tetapi juga rasionalitas dan fungsi dengan teman-teman dan kelompok keanggotaan. Kemudian yang terakhir, bagi anggota masyarakat partikularistik, hukum atau peraturan dapat dibentuk agar sesuai dengan hubungan tertentu atau kebutuhan kelompok, sehingga jelas bahwa
inti dari ciri-ciri partikularisme itu adalah semuanya adalah mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, sehingga apapun itu bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan kelompok mereka sendiri. Oke ya, saya lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu dalam hal ini budaya partikularistik menghindari sistem yang kaku atau standar untuk mengelola lintas budaya. Budaya partikularistik membuatnya tergantung dari situasi dan hubungan dengan pihak-pihak yang terlibat, apakah atau tidak untuk menerapkan aturan atau moral. Kemudian, tujuan utamanya adalah untuk menjaga hubungan dalam bijaksana daripada menegakkan prinsip universal. Kemudian, individu saling tergantung diri cenderung berada dalam masyarakat partikularistik. Nah, jadi paham ya nak ya tentang partikularistik tadi, partikularistik atau partikularisme. Nah, ini kita berada di depan lagi. Sekarang saya ingatkan lagi, kalau universal mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau pribadi. Partikularistik atau partikularisme mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan golongan di atas kepentingan bersama. Pinter. Lanjut ya. Tentang eksklusivisme. Eksklusivisme adalah merupakan ajaran atau paham seseorang yang cenderung menjauhkan diri dari lingkungannya dan masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme sebab mengutamakan kepentingan pribadi kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok itu. Kemudian bagaimana dengan dampak eksklusivisme? Positifnya adalah meningkatkan rasa solidaritas dan solidaritas antar sesama anggota kelompok. Dampak negatifnya adalah menganggap kelompok sendiri menjadi satu-satunya yang paling baik. Sehingga ya, di dalam partikularisme itu ada bagian lagi adalah eksklusivisme yang menyatakan bahwa dirinya adalah yang paling baik. Yang paling bagus, paling baik. Jelas ya? Jadi cenderung memisahkan diri dari orang lain. Karena beranggapan apa? Dirinya paling bagus, begitu. Lanjut. Contohnya ini, anak yang berasal dari keluarga kaya akan memisahkan diri dari anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Atau contoh yang lain ada tentang budaya. Suatu budaya terpencil memisahkan diri dari masyarakat karena mereka tidak mau budaya yang terpengaruh dengan budaya yang sedang berkembang, sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat agar budaya mereka tidak berubah, karena mereka meyakini adat istiadatnya sudah baik. Hal ini terjadi pada masyarakat, yaitu masyarakat Baduy. Sebagian dari masyarakat Madura yang masih tradisional tapi ya dalam hal ini, kemudian masyarakat Bugis. Nah, sebelum ke slide berikutnya, saya ulangi lagi tentang apa tadi nak? Yang pertama tentang universal. Kalau universal mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Partikularisme mengutamakan kepentingan apa? Kepentingan kelompok, kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Sedangkan eksklusivisme itu adalah suatu sikap yang memisahkan diri. Karena beranggapan bahwa kelompok mereka lebih bagus. Begitu. Oke? Lanjut. Tugas kalian. Yang pertama, pahami dan dimengerti materi hari ini. 2. Bila ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas, silakan ditanyakan di forum Classroom. 3. Buatlah 5 contoh sikap universalisme
partikularisme dan eksklusivisme masyarakat dengan mengacu pada masa pandemi COVID-19. Jadi contohnya itu berkaitan dengan COVID atau pada masa sekarang ini. Kemudian yang keempat, baik-baik di rumah dan selalu bersikap tanggung jawab serta disiplin untuk dirimu. Jangan kamu aniaya dirimu. Ya. 5. Segera dipenuhi tugas-tugas sosiologi yang masih terhutang. Jadi saya tunggu yang masih kosong-kosong itu segera dilunasi. Oke ya. Semoga materi kali ini kalian paham, jelas. Sekali lagi, bila tidak paham, kurang jelas, silahkan ditanyakan. Bisa lewat WA, bisa lewat Classroom di forumnya. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.